Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, selamat pagi, selamat kita bertemu dalam kasih Kristus, dan selamat kita kembali bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari yang berbahagia ini. Tapi sebelumnya kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur Tuhan masih berikan kami kesempatan untuk merenungkan firman-Mu. Kiranya firman Tuhan boleh menjadi petunjuk di dalam kehidupan kami, menghadirkan berkat-berkat Tuhan dan kami nikmati sepanjang hari ini. Terima kasih, kami akan membaca firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Renungan kita pagi hari ini Mazmur 78 ayat yang ke-38. Allah penyayang dan pengampun. Jadi Allah itu sungguh adalah penyayang dan Dia suka mengampuni. Berapa banyak kesalahan-kesalahan dosa kita, tapi Tuhan selalu mau mengampuni. Firman itu berbunyi, tetapi Ia bersifat penyayang. Ia mengampuni kesalahan mereka dan tidak memusnahkan mereka. Banyak kali Ia menahan murkanya dan tidak membangkitkan segenap amarahnya. Puji Tuhan, itu Tuhan. Sebab apa? Dia sabar dan kemurahan Allah dinyatakan dengan jelas dalam Mazmur ini. Saya jelaskan di sini. Pertama, berkali-kali umatnya memberontak. Umat Israel suka memberontak. Tapi dalam ketidaksetiaan umat Israel, Allah tetap menahan amarahnya. Kedua, kita bisa melihat Allah tidak akan pernah meninggalkan anak-anaknya hanya karena mereka gagal menyenangkannya secara sempurna. Nah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sekalipun kadang-kadang kita gagal menyenangkan Dia, tetapi Tuhan tetap menanti. Tuhan tetap menyertai kita. Akan tetapi, perhatikan ini, kita tidak boleh menyalahgunakan kesabaran Tuhan dan pengampunannya. Tidak boleh kita berpikir, Dia kan Allah penyayang, Dia sangat mengampuni kita. Dalam ketidaksetiaan, dalam ketidaktaatan dan pemberontakan yang kita sengaja, gak boleh. Jangan kita mencoba-coba. Nah, jikalau kita terus-menerus menyedihkan hatinya dengan dosa kita, akhirnya Dia akan menghukum kita dalam murkanya, sama seperti yang dilakukan kepada orang Israel. Nah, saudara lihat, sekian banyak orang Israel keluar dari Mesir, tetapi yang sampai masuk ke Kanaan, yang waktu itu keluar dari Mesir yang sudah dewasa, hanya Yosua dan Kaleb. Yang lain habis di perjalanan. Yang masuk ke Yerusalem, ke Kanaan itu adalah generasi berikutnya. Ibrani pasal 3 ayat yang ke-8. Janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun. Nah, waktu orang Israel dicobai di padang gurun, itu mereka mengeraskan hati. Roh Kudus berbicara kepada kita mengenai dosa. Roh Kudus berbicara kepada kita mengenai kebenaran dan juga penghakiman. Apabila kita mengabaikan suara Tuhan, hati kita akan menjadi makin keras dan tidak peka terhadap firman Allah atau keinginan Roh Kudus. Kita tidak peka terhadap firman, tidak peka terhadap Roh Kudus, dan ini berarti hukuman akan menantikan kita. Demikianlah renungan kita pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Bapa di surga, berkati kiranya kebenaran firman-Mu menjadi berkat bagi semua yang mendengarnya, dimanapun saja berada. Kami berterima kasih untuk firman ini. Berikan kami kemampuan untuk memahaminya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Mereka yang membutuhkan pertolongan Tuhan, Engkau berkati pemerintah kami dari pusat sampai daerah. Tuhan, Engkau berkati negara kami, sehingga negara kami boleh tetap berada dalam